Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Chef Ais. Bapak dan Ibu guru di tanah air, hari ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di layar di sini ada sebuah surat. Ini suratnya dari Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di sini tertera tanggalnya 29 September kemarin ya. Dan perihal tentang tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, setelah kemarin tanggal 30 September itu untuk pendataan tenaga non-ASN ditutup. Artinya tidak bisa menginput kembali untuk penginputan pendataan tenaga non-ASN. Nah, seperti apa tindak lanjutnya untuk pendataan tenaga non-ASN itu? Di sini saya akan membacakan suratnya dari Menpan RB. Di sini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan juga instansi daerah. Nah, di poin yang kedua di sini Bapak dan Ibu, pendataan sebagaimana angka 1 di sini ya, yang angka 1 di sini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pan RB dimaksud. Nah, untuk di poin kedua di sini, jadi banyak yang bertanya apakah pendataan non-ASN itu pengangkatan. Nah, di sini di poin kedua ditegaskan bahwa pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Jadi ini ditebalkan penulisannya juga. Jadi pendataan non-ASN itu bukan untuk mengangkat. Jadi sekali lagi saya ulangi, bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Namun bertujuan untuk memetakan, di sini ditebalkan lagi, untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN. Jadi bertujuannya untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN. Jadi di poin kedua ini ditegaskan bahwa bukan untuk mengangkat pendataan non-ASN itu, tetapi untuk memetakan mengetahui jumlah tenaga non-ASN. Nah, kemudian di poin ketiga, data yang sementara kemarin yang diinputkan melalui dalam aplikasi BKN, ya aplikasi pendataan non-ASN itu yang ini dari BKN sampai dengan tanggal 30 September sebanyak 2.113.158 orang ya. Jadi hampir sekitar 2 juta lebih ya untuk pendataan non-ASN yang telah menginput sampai dengan tanggal 30 September. Kemudian untuk di poin keempat di sini, nah selanjutnya berdasarkan hal tersebut dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah. Nah, di sini di bawah lagi, bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa tersebut sesuai dengan surat Menpan RB. Kemudian bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menpan RB tanggal 22 Juli 2022. Kemudian setelah itu hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B yang tadi ya wajib diumumkan kepada masyarakat. Nah, nanti setelah pendataan tersebut Bapak dan Ibu, hasilnya itu, hasil dari verifikasi dan validasi itu, data yang telah diinputkan itu akan diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender. Nah, dan paling lambat tanggal 8 Oktober 2022.
Jadi untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, setelah penginputan dan penginputan itu ditutup, kemudian akan dilaksanakan hasil verifikasi dan validasi. Kemudian setelah itu diumumkan, ya, baik itu melalui portal resmi instansi maupun papan pengumuman selama 5 hari kalender. Kemudian yang D, perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat. Nah, setelah ada umpan balik dari masyarakat, wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lama tanggal 22 Oktober 2022 melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Nah, jadi nanti ada perbaikan terhadap hasil umpan balik masyarakat, yaitu selama 10 hari ya hasil perbaikannya. Kemudian yang kelima, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, nanti setelah misalkan sudah diperbaiki, kemudian nanti ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Jadi nanti akan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian yang keenam, dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal lingkungan masing-masing. Yang ketujuhnya di sini, nah, misalkan ada yang tidak sesuai, nanti akan berdapat pada pertanggungjawaban hukum. Nah, ini 7 poin dari surat dari Menpan RB berkaitan tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ya, walaupun ya Bapak dan Ibu ini untuk memetakan, jadi sekali lagi pendataan ini menurut Menpan RB itu untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN itu, ya besar harapan sih kedepannya ada kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga non-ASN tersebut. Kita berharap saja dan berdoa mudah-mudahan yang terbaik dilakukan oleh pemerintah untuk tenaga non-ASN. Demikian informasi yang dapat saya berikan berkaitan dengan tindak lanjut setelah pendataan non-ASN yang dilakukan oleh masing-masing instansi di aplikasi yang diberikan oleh BKN. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.